Untuk awal pertemuan IMK, kita akan mengenal apa itu IMK. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas, ini sebagai pokok bahasan kita ya, tentang sekilas IMK, kemudian pengertian IMK itu sendiri, kemudian tujuan utama dari IMK, kemudian komponen apa saja sih yang terlibat di dalam IMK, kemudian bidang-bidang yang mempengaruhi dalam IMK. Kemudian, berbicara tentang IMK, apa itu IMK? IMK adalah berbicara masa lalu atau flashback gitu ya. Untuk flashback, teman-teman mungkin sudah tahu semua bahwa komputer itu saat pertama kali dikenalkan ya secara komersial itu di tahun 50-an. Nah, ini di tahun 50-an itu CPU-nya sangat besar sekali ya. Mesin ini bisa dianggap sangat susah untuk dipakai dan dianggap tidak praktis di masa zamannya di tahun 50-an itu. Kemudian dari komputer yang pertama kali muncul itu di tahun 70-an sudah ada istilah PC ya, atau komputer pribadi, personal computer. Ini dikembangkan terkait dengan penggunaan dari teknologinya ini sendiri, tentu secara cepat ke berbagai macam penjuru dalam kehidupan. Di dalam pendidikan juga sudah mulai masuk, gitu. Perdagangan, pertahanan, sampai dengan perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas itu sudah memiliki di tahun 70. Ya. Kegiatan operasionalnya sudah mulai berbasis computerized. Kemudian dari kemajuan-kemajuan teknologi tersebut tentu mempengaruhi juga dari sisi rancangan sistem yang mengarah ke orientasi daripada pemakainya. Nah, tentu saat itu juga isu tentang teknik antarmuka pemakai dengan user interface. Yang tentu ini di tahun 70-an itu sudah dikenalkan, namanya itu Man Machine Interaction atau MMI, biasa dikenal dengan sebutan interaksi manusia mesin. Nah, ini tahun 70-an. Dari para peneliti akademis di sana akhirnya mengembangkan beberapa teknologi ini, tentu yang berorientasi kepada pemakai, yaitu memperhatikan dari sisi front end ya. Karena dulu itu kan memang berbasis teks, hitam putih layarnya juga ya. Sehingga di tahun 80-an sudah mulai dalam bentuk user interface, banyak yang memperhatikan daripada para peneliti. Akhirnya sini memberikan kontribusi kepada interaksi manusia dengan komputer yang tentu jauh lebih baik daripada tahun di 70-an tadi itu ya. Dan akhirnya kita berubah dari sisi namanya ya, yang dulu dikenal istilahnya MMI gitu ya. Sekarang akhirnya di tahun 80-an mulai diperkenalkan dengan istilah yang baru namanya Human Computer Interaction atau HCI. Itu dalam bahasa kita adalah interaksi manusia komputer. Ya. Stripnya itu bisa bermakna dan, bisa bermakna dengan. Itu teman-teman untuk flashback tentang IMK. Di tahun 80-an sudah lahir. Berikutnya adalah berbicara pengertian. Banyak buku mendefinisikan tentang IMK, baik buku lokal maupun buku asing. Saya mengutip dari beberapa buku di sini. Sekumpulan proses, dialog, dan juga kegiatan yang dimana melaluinya si pengguna itu bisa dapat memanfaatkan dan bisa dapat berinteraksi dengan komputer. Ini bahasanya sederhana sekali. Definisi dari IMK. Kemudian ada buku lain juga menyampaikan pengertian dari IMK. Itu merupakan suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer yang interaktif tentu untuk kegunaan dari manusia dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Nah, ini lebih kepada kompleks lagi dari definisi yang pertama ya sebenarnya. Tapi maksudnya masih sama kok. Ada juga yang lebih simpel. IMK merupakan suatu studi ilmiah tentang masyarakat di dalam lingkungan kerjanya. Jadi lebih kepada kehidupan kita sehari-hari. Itu kaitannya daripada tentang IMK. Tentu dari definisi yang tadi, teman-teman harus bisa menyimpulkan ya tentang definisi ini. Apa kira-kira keywordnya dari definisi yang ada? Ada yang mau ikut membantu untuk menyimpulkan dari tiga definisi yang ada? Ini ada persamaan di sisi mana gitu. Oke, apa kira-kira yang bisa dapat teman-teman simpulkan?
dari tiga definisi yang ada. Kalau dilihat dari tiga definisi ini, keyword yang pertama adalah di sana ada sekumpulan proses, sekumpulan dialog, dan sekumpulan kegiatan. Itu kalau yang pertama. Nah, yang kedua itu bahasa disiplin ilmu ini terkaitnya dengan front end, sehingga konteks awalnya adalah aspek desain yang dijadikan sebagai landasan untuk memberikan hal baru dari sisi desainnya. Proses, dialog, gitu ya. Kemudian beberapa kegiatan ini di dalamnya tidak terlepas dari yang namanya aspek desain, kemudian ada juga aspek evaluasi, kemudian ada juga kaitannya dengan penerapan atau implementasinya. Jadi ini bisa teman-teman simpulkan dari tiga keyword ini ya, untuk membuat definisi baru sesuai dengan gaya bahasanya masing-masing. Teman-teman membuat definisi tidak harus textbook ya, tidak harus mengikuti apa yang ada di slide, tapi minimal teman-teman memahami dan juga mengerti apa sih IMK itu gitu ya. Intinya di sini proses, dialog, kegiatan, artinya aktivitas. Yang tentu aktivitas ini kan melalui pengguna, melalui end user ya, atau bisa jadi si brainware kalau istilah zaman dulu kita belajar komputer ya. Itu ada software, ada hardware, ada brainware. Ini menyangkut ketiga-tiganya. Tidak hanya software, tidak hanya hardware, tapi juga kita pertimbangkan dari sisi brainware. Nah, tentu kaitannya dengan hal ini maka otomatis akan terjalin keharmonisan antara manusia dengan komputer. Disitulah IMK hadir untuk mengharmoniskan antara hardware dan brainware. Melalui apa? Melalui aplikasi, melalui software yang kita buat, karena kita kan sebagai developer ya, sebagai pembuat aplikasi, tidak hanya sekedar pengguna, tapi juga kita merancang sebuah sistem bagaimana caranya aplikasi yang kita buat itu bisa layak digunakan oleh si penggunanya. Nah, disinilah teman-teman membuat aplikasi harus menggunakan disiplin ilmu tentang IMK-nya itu sendiri. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya, sampai di sini, sampai tentang definisi. Berikutnya, ada tujuan utama dari IMK. Tujuan utama dari IMK itu merupakan sesuatu hal yang menghasilkan dari sistem komputer. Ini tentu yang mampu digunakan dengan baik oleh si penggunanya. Bahasa IMK itu namanya adalah good usability. Good usability ini yang harus jadikan patokan bagi teman-teman ketika membuat sebuah sistem. Sistem itu aplikasi maksudnya ya. Teman-teman kan sudah jago lah yang namanya ngoding ya. Bikin aplikasi berbasis web, aplikasi berbasis desktop, aplikasi berbasis mobile. Itu sudah terbiasa membuat. Kan tetapi seberapa pahamkah teman-teman saat membuat sebuah aplikasi dari sisi good usability-nya? Jangan-jangan membuat aplikasi hanya sekedar dilihat dari satu sudut pandang saja, gitu kan? Misal gitu kan, teman-teman membuat aplikasi penjualan, jangan-jangan teman-teman tidak mempertimbangkan dari pasaran yang ada, hanya dari sudut pandang kesukaan pribadi, gitu ya, karena lebih suka menggunakan warna pink, sehingga desainnya ada unsur warna pinknya. Nah, sehingga tidak pernah memikirkan itu aplikasi yang dibuat untuk siapa. Nah, maka dari situlah teman-teman harus dibiasakan mulai dari sekarang, setiap membuat aplikasi harus berorientasi kepada good usability. Jadi mengerti sampai sini ya teman-teman. Bagaimana caranya supaya ada kemampuan digunakan. Tidak hanya sekedar tidak ada debug error, tetapi juga mampu nggak sih si pengguna itu menggunakannya. Gitu kan? Pengguna itu siapa? Ya teman-teman menentukan aktor di dalam pembuatan aplikasi itu kan sudah jelas. Kayak admin, super admin gitu ya. Member, itu siapa sih orang-orangnya. Itu harus dipahami betul-betul. Nah, sehingga di saat membuat desain interface, tentu ini teman-teman harus mempertimbangkan beberapa hal yang dianggap penting. Yang pertama adalah memahami faktor-faktor yang membuat manusia itu menggunakan teknologi. Yang pertama. Yang kedua, mengembangkan teknik-teknik yang memungkinkan
untuk membangun sebuah sistem yang sesuai dengan tujuan serta bisa mencapai interaksi yang aman, gitu kan? Nah, yang ketiganya adalah efektif dan efisien. Pastikan aplikasi yang teman-teman buat itu bisa meminimalisir dibandingkan dengan sistem lamanya. Gitu. Tentu meminimalisir ini bisa lebih baik. Efektif dari sisi apanya, efisien dari sisi apanya. Itu harus ada dua ketentuan efektif dan efisien. Yang paling terpenting adalah yang pertama ini. Bagaimana caranya teman-teman memahami faktor-faktor yang membuat manusia itu ada kemauan untuk menggunakan teknologi. Seperti yang teman-teman amati saat ini gitu ya. Sebagai contoh medsos saja. Ya, sebagai contoh medsos. Misalnya seperti halnya medsos saat ini saja. Banyak orang-orang yang memang masih puber di medsos, terutama mungkin tetangga gitu ya, atau orang-orang terdekat ya di kita, bahkan dialami oleh orang tua kita mungkin ya, yang dulu nggak sempat belajar teknologi, karena sekarang mampu membeli smartphone, sehingga dibuatkan akun Facebook, dibuatkan akun WhatsApp, sehingga mereka ada kemauan untuk menggunakan teknologi, gitu kan? Karena faktor apa tadi? Faktor-faktor aplikasi yang memang tren saat ini seperti medsos. Nah, medsos itu dianggap good usability. Kenapa bisa demikian? Karena saat membuat sebuah aplikasi, ya seperti halnya Facebook aja lah. Para programmer Facebook, dia itu benar-benar mempunyai kemampuan untuk menganalisa kebutuhan manusianya itu sendiri. Bahkan semua lingkungan, semua usia itu masuk semua ke sana. Karena apa? Benar-benar memahami faktor-faktornya. Apa sih yang membuat orang itu ada kemauan untuk menggunakan teknologi? Dengan smartphone semakin murah gitu ya, dengan aplikasi yang relatif selalu update, banyak software-software yang membuat orang itu nyaman, seperti game saja lah, game Android itu banyak sekali game yang berseliweran di Play Store yang bisa kita unduh kapan saja, yang juga bisa kita uninstall kapan saja kan. Beberapa aplikasi itu bisa membuat kita nyaman. Ya, saat kita menunggu, kita main game dulu lah sambil menunggu, sehingga rasa menunggunya tidak terlalu menjenuhkan. Karena tadi banyak aplikasi-aplikasi yang membuat kita merasa nyaman, dan disitulah letak good usability-nya. Anda sebagai pengguna merasa nyaman dengan beberapa aplikasi yang ada di smartphone-nya. Menunjukkan bahwa di sana terjalin keharmonisan antara Anda dengan smartphone-nya. Gitu kan? Bagaimana tidak harmonis gitu ya. Bangun tidur yang pertama dipegang handphone. Gitu kan? Sebelum tidur pun handphone selalu ada di sisi kita. Itu menunjukkan bahwa handphone sangat berharga dari segala-galanya. Itu menunjukkan bahwa apa sih yang membuat kita jadi harmonis dengan smartphone kita? Itu tidak lain tidak bukan karena beberapa software yang ada di dalam smartphone-nya itu yang selalu mengisi hari-hari kita. Sehingga kita tidak mau terlepas begitu saja. Andai saja tidak ada software, tidak ada aplikasi yang menunjang untuk hobi atau kesukaan kita, mungkin smartphone ya nggak ada harganya ya. Seperti kayak pecahan genteng. Buat ganjel lemari bisa jadi kan smartphone. Kalau nggak ada softwarenya. Nah, itu menunjukkan bahwa software ini bisa mempengaruhi beberapa faktor-faktor yang membuat manusia itu mau menggunakan teknologi. Kemudian yang poin yang kedua sudah jelas nih, dalam hal mengembangkan teknik-teknik yang memungkinkan untuk membangun sistem yang sesuai dengan tujuan serta bisa mencapai terjadinya interaksi yang dianggap aman dan kesukaan manusia, maka disitulah teman-teman memiliki peluang untuk mengembangkan sebuah sistem. Yang namanya mengembangkan itu kan tidak harus sistem yang ada lalu dianggap cukup. Tapi bagaimana caranya sistem yang ada kita terus kembangkan supaya layak digunakan di masa yang akan datang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang tugasnya mengembangkan? Ya developer. Siapa developer? Anda semualah yang nanti akan menjadi seorang developer yang handal.
perhatikan di lingkungan kita, perhatikan di sekitar kita, apa yang bisa kita kembangkan, dan disitulah opportunity buat teman-teman membuat startup yang bisa ditunggu-tunggu oleh para pemirsa atau para audiens yang suka dengan aplikasi-aplikasi yang kita buat. Seperti itu ya, kira-kira gambarannya ya. Tentu akan mencapai pada titik fokusnya adalah efisien dan efektif. Nah, tentu selain dari user interface yang ada, juga di sini yang perlu ditekankan adalah karakteristik dari manusianya itu sendiri. Tentu ya, ini yang harus teman-teman perhatikan. Apa saja sih yang bisa mempengaruhi IMK? Gitu kan? Karakteristik manusianya harus dipahami. Teman-teman membuat sebuah aplikasi game, game untuk siapa? Untuk anak SD. Nah, maka kita harus pahami kelakuannya anak SD di usia berapa sampai berapa itu bagaimana kebanyakan anak itu. Nah, kita selain juga seorang programmer, kita harus juga menjadi seorang psikolog ya, yang memahami kebiasaan-kebiasaan orang di usia itu. Nah, kita harus memahami tentang tadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja, agar si anak itu dia ada kemauan untuk menggunakan aplikasi yang kita buat. Nah, tentu itu yang menjadi PR buat kita semua untuk mengembangkan sebuah sistem. Nah, berikutnya, tentu komponen yang terlibat di dalam IMK, siapa saja yang terlibat di dalam IMK, maka jawabannya adalah setiap interaksi pasti memiliki berbagai macam komponen yang tentu saling berhubungan atau juga saling terlibat antara satu sama yang lain. Tentu tiap-tiap komponen inilah yang akan membentuk suatu IMK yang saling memberikan timbal balik. Ada feedback di dalamnya, ya, interaksinya. Jadi tidak mungkin interaksi aja yang jalan, tapi tidak ada feedback sama sekali. Nah, teman-teman perlu juga cermati teman-teman saat membuat pertama kali kenal Facebook sampai dengan Facebook saat ini itu banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin jarang kita ikuti ya. Tapi kalau kita perhatikan bahwa kenapa Facebook sampai saat ini masih banyak yang menggunakannya, karena selalu dikembangkan. Nah, pengembangan inilah tugasnya teman-teman, tentu dengan pertimbangan komponen-komponen yang terlibat di dalam IMK. Sehingga Facebook kalau seperti yang zaman dulu aja Facebooknya ya, itu dipakai saat sekarang, itu pasti tidak relevan. Pasti sudah ditinggalkan oleh para pengguna. Tapi kenapa saat ini Facebook masih tetap eksis? Karena programmernya selalu mengembangkan dan selalu ada terobosan-terobosan baru untuk menciptakan hal-hal yang baru sehingga orang itu selalu menunggu dan ogah untuk meninggalkan Facebook. Ya, buktinya sampai saat ini Facebook masih tetap number one ya untuk kaitannya dengan medsos. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Nah, tentu ada 3 komponen yang terlibat di dalam IMK. Pertama adalah manusia, yang kedua adalah komputer, dan yang ketiga tentu kaitannya dengan front end, gitu ya, antar muka atau lingkungan kerja dalam kebiasaan atau dalam lingkungan kita. Nah, dari sisi manusia jelas, ini adalah bagian dari subjeknya, gitu kan? Kalau komputer, ini adalah bagian dari objeknya. Sementara antar muka atau lingkungan kerja ini sebagai penghubung antara manusia dengan komputer yang bisa dapat membantu terjadinya sebuah proses input dan outputnya. Nah, antara subjek, kemudian objek, dan juga penghubung, ini 3 komponen yang tidak bisa kita pisahkan. Harus ada di setiap kapanpun, tentu pasti itu akan terlibat di dalam IMK. Ketika berbicara IMK, maka tidak terlepas dari 3 komponen ini. Kesimpulannya itu ya. Kalau seandainya hanya ada 2 komponen, maka itu belum dikatakan IMK. Nah, bidang-bidang yang mempengaruhi IMK. Di sini ya, banyak sekali. Ada software engineering, ada computational linguistic, ada juga AI, ya. Kemudian juga ada cognitive science, ada juga sosiologi, ada juga ergonomik, antropologi, kemudian matematik, kognitif psikologi,
Ya, sosial psikologi banyak sekali yang terlibat di dalam. Hampir semua kalangan, hampir semua bidang itu ada keterlibatan terhadap IMK. Nah, ini banyak penjelasan, nanti dibaca aja ya. Materi ada di learning. Saya skip aja. Untuk pertama ini kita minimal memahami apa itu flashback-nya dari IMK. IMK kapan sih dilahirkan? IMK ujuk-ujuk muncul karena apa? Kemudian definisinya, kemudian juga hal-hal yang mempengaruhi IMK. Itu yang harus juga teman-teman perhatikan, dan kenapa IMK itu sangat dibutuhkan oleh para developer. Nah, itu ya teman-teman. Oke, saya pikir cukup jelas dan konkret. Atau sampai di sini ada yang perlu didiskusikan?